Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih dengan materinya kurban. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah ibadah kurban. Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban dimulai pada Nabi Adam alaihi salam. Pada dasarnya, ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam hadir di dunia ini. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam alaihi salam untuk melakukan kurban. Untuk memperoleh iklim malat dan labuda, kemudian Habil dan Kabil diperintah untuk berkurban. Habil memberikan persembahan binatang ternak yang terbaik untuk dikurbankan, dan Kabil mendatangkan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk yang menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas dalam berkurban. Kurban Habil diterima karena keikhlasannya, sedang kurban Kabil tidak diterima karena dia tidak ikhlas dalam berkurban. Namun, pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihi salam tersebut bukan merupakan landasan perintah penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mulanya, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya itu bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah ketika mimpi yang ketiga. Akhirnya, mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat usia Nabi Ismail alaihissalam berusia 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail alaihissalam disembelih. Namun, karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Nah, itulah sejarah singkat tentang ibadah kurban dalam agama Islam. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Kurban atau nama lainnya adalah udhiyah adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari tasyrik. Nah, anak-anak,
Tolong diingat ya bahwa pelaksanaan kurban itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari setelahnya yaitu disebut dengan hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Artinya kurban itu dilaksanakan 4 hari pada bulan Zulhijjah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar atau dalil ibadah kurban. Dasar hukum kurban adalah perintah Allah yang didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis berikut ini. Yang pertama kita akan bahas dalil yang bersumber dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan bukan diri kepada Allah. Nah, jadi pelaksanaan ibadah kurban ada dalilnya, ada dasar hukumnya yang bersumber dari Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, jadi kita pelaksanaan kurban itu memang benar-benar atas perintah Allah yang ada di dalam agama Islam. Kemudian dalil yang kedua yang bersumber dari hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atan wa lam yadah fala yaqribanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat salat kami. Nah, jadi kurban juga itu dikuatkan oleh Rasulullah pada hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Artinya bahwa kita memang pelaksanaan kurban itu memang benar-benar bersumber atas Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, hadis ini menjelaskan kalau kalian nanti sudah besar, sudah dewasa, kalian punya kemampuan untuk berkurban tetapi tidak berkurban, janganlah kalian mendekatkan diri kepada tempat ibadah, yaitu masjid atau musola. Nah, artinya jika kalian mampu, kalian harus benar-benar melaksanakan ibadah kurban yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga sebagai rasa syukur atas nikmat, atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian nantinya. Nah, jadi saya berharap agar kalian ketika nanti kalian sudah mampu, ketika kalian sudah dewasa, sudah besar, maka berkurbanlah sesuai dengan perintah agama kita, agama Islam yang didasarkan pada Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Baik anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan tentang sejarah kurban, pengertian kurban, dan dalil atau dasar hukum pelaksanaan ibadah kurban. Nanti kita akan bahas kembali tentang materi kurban yang lainnya yang akan kita bahas pada minggu berikutnya. Dari Mister cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami apa yang tadi sudah dijelaskan dan diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.